Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi santri-santri kelas 6 semuanya. Mudah-mudahan di rumah saja senantiasa santri semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, santri-santri semuanya, alhamdulillah setelah kita masuk kembali ya setelah libur hari raya Idul Adha, mari kita untuk melanjutkan materi PAI-nya. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki pelajaran 2, yaitu indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kompetensi dasar yang harus santri semuanya kuasai ya. Yang pertama, membaca Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi dengan jelas dan benar. Yang kedua, memahami makna Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Jadi ada dua aspek, membaca dan memahami. Kemudian santri semuanya dapat mempersiapkan bukunya terlebih dahulu, buku PAI-nya ya. Kalau di buku PAI Erlangga itu halaman 21. Kalau di buku PAI Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu halaman 23. Itu yang pernah Pak Amir bagikan dalam bentuk file PDF. Oke ya, silakan dipersiapkan terlebih dahulu bukunya, dibuka terlebih dahulu. Nanti bila ada yang perlu dicatat, silakan santri untuk mencatat. Oke, masuk ke slide materi yang pertama. Memahami makna Asmaul Husna. Itu tulisan di slide, santri semuanya bisa lihat di layar HP-nya masing-masing. Al-Asmaul Husna. Al-Asma atau asma itu ya, itu artinya nama-nama. Al-Husna, atau boleh saja di dalam bahasa Indonesia sebut saja Husna, artinya yang indah atau yang baik atau yang agung. Jadi apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumlahnya ada berapa? Santri semuanya itu pasti tahu, karena seringkali di dalam setiap minggunya itu melafalkan Asmaul Husna yang pagi-pagi hari ya. Kalau ketika kita masih berangkat, biasanya itu melafalkan bersama-sama. Jumlahnya ada 99, tetapi yang akan kita pelajari hanya 4 saja, yaitu tadi yang Pak Amir sebutkan, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Kemudian tujuannya apa mempelajari Asmaul Husna? Yaitu agar dapat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita tidak mau mempelajarinya, kita akan kesusahan untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan setelah kita belajar bersama tentang Asmaul Husna, kita semuanya jadi mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala sifat baiknya, sifat agungnya, dan sifat indahnya. Oke ya. Pertama yaitu As-Somad. Itu santri semuanya bisa lihat di bukunya santri ataupun di slide-nya Pak Amir, itu tulisannya gimana? As-Somad. As-Somad artinya adalah Allah yang maha dibutuhkan, atau sebagai tempat untuk meminta. Caranya yaitu dengan berdoa. Kemudian
Pertanyaannya dibutuhkan oleh siapa? Yaitu dibutuhkan oleh semua makhluknya. Semua makhluknya berarti termasuk kita semua manusia. Ada lagi makhluknya yaitu hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Itu Allah itu dibutuhkan oleh semua makhluknya. Kemudian dalilnya itu surat Al-Ikhlas ayat 2. Surat Al-Ikhlas pasti hafal ya. Ayat yang kedua, ayat pertama, qul huwallahu ahad Allahus somad. Itu ada kata as-somad. Artinya apa? Surat Al-Ikhlas ayat 2 artinya Allahu somad, Allah sebagai tempat bergantung, sebagai tempat meminta. Kemudian buktinya apa? Bahwa Allah itu maha dibutuhkan oleh semua makhluknya. Itu bisa lihat di slide-nya Pak Amir atau bisa baca juga di bukunya santri semua ya, PAI Erlangga. Contohnya begini, misalnya hujan. Hujan itu berupa air. Semua makhluk itu membutuhkan air. Manusia kalau tidak makan 1 hari itu mungkin masih bisa, tapi kalau tidak minum 1 hari pasti akan dehidrasi, lemas, dan seterusnya. Karena 90% tubuhnya manusia itu adalah air. Kemudian misalnya hujan, kalau tidak ada hujan, tumbuhan itu menjadi mati. Kalau mati, manusia itu tidak bisa memperoleh makanan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan seterusnya. Kalau nggak ada makanan, manusia juga kelaparan, nanti kurus dan bisa meninggal dunia. Kemudian kalau tidak ada air dari hujan, tumbuhan juga akan mati. Kalau nggak ada tumbuhan, manusia itu nggak akan memperoleh oksigen untuk bernafas, karena yang menghasilkan oksigen adalah tumbuh-tumbuhan lewat proses fotosintesis, pertukaran dengan pernafasannya manusia yang dikeluarkan. Itu seperti itu ya. Artinya bahwa dari hujan saja menunjukkan bahwa Allah itu as-somad, maha dibutuhkan oleh tumbuhan itu sendiri untuk hidup, oleh manusia, oleh hewan. Karena hewan juga sama seperti manusia, membutuhkan makanan, membutuhkan minuman yang seringkali itu dihasilkan dari tumbuhan, entah buahnya, entah daunnya, entah daunnya, dan seterusnya. Itu pertama ya, as-somad. Mudah-mudahan santri semuanya dapat memahami apa yang Pak Amir jelaskan, karena mudah sekali dan banyak sekali contoh-contoh yang lain. Kemudian yang kedua, al-muqtadir. Itu santri semuanya lihat tulisannya di buku seperti itu, di slide-nya Pak Amir juga ada. Al-muqtadir artinya apa? Yaitu Allah yang maha kuasa atau maha menentukan. Dalilnya apa? Yaitu surat Al-Kahfi ayat 45. Santri semuanya bisa lihat di bukunya santri ya, halaman 23 mungkin. Silakan dibuka. Wa kanallahu ala kulli syai'im muqtadira. Itu dalilnya ya. Wa kanallahu, dan Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, muqtadira, itu maha kuasa. Atau kalau simpelnya, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Buktinya apa? Bahwa Allah itu al-muqtadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Buktinya seperti ini, di alam semesta. Misalnya matahari kan panasnya luar biasa, besarnya itu lebih besar daripada planet bumi yang kita tinggali. Itu setiap hari, setiap pagi terbit dari timur, tenggelam dari
tenggelamnya ke barat. Itu siapa yang mengatur, siapa yang kuasa membuat matahari terbit dari timur dan tenggelam ke barat? Satu-satunya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan suatu saat itu matahari akan terbit dari barat, bahwa itu tanda kiamat kubro. Itu yang kuasa seperti itu, yang mampu melakukan seperti itu juga hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu bukti di alam semesta bahwa Allah itu Al-Muqtadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian kalau contohnya di manusia seperti ini. Manusia kematiannya atau wafatnya itu tidak ada yang tahu. Ada yang muda wafat, ada yang tua wafat, ada yang sehat tahu-tahu wafat, ada yang sakit wafat. Artinya bahwa yang kuasa menentukan wafatnya manusia atau meninggalnya manusia itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu orang kaya yang makanannya selalu mahal, kemudian rumahnya besar mewah penuh dengan segala perabotan yang mahal, belum tentu itu akan sehat. Karena kita seringkali melihat orang gila di jalanan, nggak pakai baju, nggak pernah mandi, kemudian tidurnya sembarangan, makannya sembarangan, tapi tetap sehat. Kan seperti itu. Artinya bahwa kesehatan, kemudian kematian itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menentukan atau yang menguasai mati hidupnya makhluknya. Saya kira Pak Mir jelas ya penjelasannya untuk Al-Muqtadir, bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian yang ketiga yaitu Al-Muqaddir. Artinya apa Al-Muqaddir? Yaitu Allah yang maha mendahulukan. Ini agak-agak susah ya kalau nggak memperhatikan dengan baik. Mendahulukan apa? Mendahulukan atas ciptaannya. Contohnya seperti ini. Misalnya ada seorang tukang kayu, kerjaannya menjadikan kayu agar menjadi meja, kursi, dan seterusnya, lemari, dan seterusnya. Ini yang mendahulukan, artinya bahwa Allah itu mendahulukan kayu atas kursi. Jadi ada kayu dulu, baru nanti ada kursi, ada meja, ada lemari. Kayunya itu yang membuat Allah melalui tumbuh-tumbuhan, menjadikannya dari dulu sampai sekarang. Kemudian manusianya hanya mengolah dengan akal pikiran yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadi kursi, menjadi meja, menjadi lemari. Bahwa Allah mendahulukan atas ciptaannya. Kayu dulu, baru ada kursi, baru ada meja, baru ada almari, dan seterusnya. Jelas ya santri semuanya ya. Kemudian misalnya lagi Allah itu mendahulukan petunjuk atas peringatan atau atas siksa. Jadi Allah itu menurunkan utusannya atau para nabi dan rasulnya dulu, baru nanti itu ada hukuman. Kalau yang nggak taat, yang selalu maksiat, itu nanti hukumannya misalnya dapat dosa. Kalau dosanya banyak, lebih berat dari amal baiknya, nanti hukumannya masuk neraka. Jadi artinya Allah itu memberikan petunjuk terlebih dahulu melalui para nabi, para rasul, para ulama, para kiai, para ustadz terlebih dahulu, baru nanti suatu hari di hari akhir itu akan menentukan masuk surga atau masuk neraka. Berarti Allah itu adil, yaitu mendahulukan petunjuknya atas peringatan atau atas siksanya. Kemudian lagi misalnya di dalam hal ibadah sehari-hari kita,
Allah itu mendahulukan misalnya wudhu baru sholat. Kita wudhu terlebih dahulu baru mengerjakan sholat. Misalnya lagi adzan, ada adzan terlebih dahulu, qomat terlebih dahulu, baru nanti ada sholat. Misalnya lagi ada zakat fitrah, baru besoknya sholat Idul Fitri. Ada sholat Idul Adha terlebih dahulu, baru setelah itu memotong hewan kurban. Ini adalah menunjukkan bahwa Allah itu Al-Muqaddir, yaitu maha mendahulukan. Saya kira santri semuanya bisa memahami dengan baik ya. Kalau enggak, itu diulang-ulang saja videonya Pak Amir, atau santri semuanya baca bukunya ya, buku PAI Erlangga dan juga yang dari Kemendikbud. Yang keempat yaitu Al-Baqi. Al-Baqi, Al-Baqi artinya Allah maha kekal atau maha abadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kekal selama-lamanya. Sebelum ada makhluknya, Allah itu sudah ada. Makanya Allah disebut Al-Khaliq, maha pencipta. Kita semuanya disebut makhluk. Kita semua disebut makhluk yang diciptakan. Artinya bahwa Allah itu lebih dahulu sebelum kita makhluknya. Dan besok ketika hari kiamat, kita semuanya itu, semua makhluknya Allah itu akan mati, yaitu ketika di tiupan yang kedua. Tiupan pertama alam semesta hancur semuanya. Tiupan kedua semua makhluknya itu mati. Bahkan malaikat Israel sang pencabut nyawa juga akan mati, mencabut nyawanya sendiri. Artinya bahwa baik dahulu atau sampai kapanpun, bahwa Allah itu kekal abadi. Inilah yang disebut dengan Allah itu Al-Baqi, yang maha kekal atau maha abadi. Kemudian bahwasanya Allah itu juga tidak terikat oleh tempat, oleh ruang dan waktu. Kalau manusia itu pasti menempati ruang dan waktu. Misalnya Pak Amir sekarang menempati ruangan kelas 2B pada pukul, misalnya sekarang pukul jam 8, menempati ruang 2B, waktunya jam 8. Kalau Allah itu tidak menempati ruang dan waktu. Jadi kalau ada orang yang bertanya di mana Allah, itu pertanyaannya saja sudah salah, karena Allah itu tidak menempati ruang dan waktu. Jadi nggak usah dijawab Allah ada di mana-mana, itu ya juga salah, karena Allah itu tidak menempati ruang dan waktu. Mungkin untuk pertemuan kali ini Pak Amir cukupkan terlebih dahulu ya, biar videonya nggak terlalu panjang. Terima kasih atas segala perhatiannya santri-santri semuanya kelas 6. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.